Kenapa di bulan Rajab itu kok dinamakan Rajab? Mari kita teliti dulu. Kenapa kok dinamakan Rajab? Ini dalam Rajab sendiri itu ada 3 huruf. Ro, jim, ba. Dikatakan Farajabu salah satu ahrafin ro, jim, ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, kita sudah ada di penghujung bulan Jumadis Tsani, tepatnya tanggal 29 Jumadis Tsani. Sebentar lagi tanggal 30, lalu hari Sabtu ini kita akan mulai memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab sendiri itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, seraya selaras dengan pesan suci yang terdapat dalam Al-Quran, yang mana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauman khalaqas samawati wal arda min arba'ati hurumun dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Itu terkait ayat terdapat dalam surat At-Taubah ayat 36, yang mana sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah, zat Allah, ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Sang Rabb Izzati menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Haram di sini itu bukan dalam artian haram-haram, tapi hurum di sini itu bermakna hurum, yaitu dimuliakan. Itulah di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Itu terkait dari Al-Quran, segi dari Al-Qurannya. Akan tapi kalau dari segi hadisnya, mari kita menelisik bahwa saya mengambil juga dalam Fadhailus Syahrul Rajab, ada keistimewaan dalam bulan Rajab, dan bulan Rajab itu banyak sekali. Salah satunya diantaranya yaitu hari ulang tahun sholat. Itu. Akan tetapi itu pembahasan yang akan datang. Yang sekarang itu yang akan kita bahas adalah apa sih bulan Rajab itu? Kenapa kok dinamakan Rajab? Baik, ini saya langsung mengambil dari Fadhailus Syahrul Rajab, keutamaan bulan Rajab. Ini menurut karya ini kumpulan kitab makna peduk yang dikarang oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Yasin Asmuni. Allah yarham, semoga beliau ditempatkan di surga Allah. Saya sangat mengaguminya. Salah satunya diantaranya bulan Rajab itu biasanya identik dengan tradisi, yaitu salah satunya yaitu berpuasa. Puasa sunnah di bulan Rajab. Itu puasa sunnah bulan Rajab. Di sini ada sebuah hadis Nabi yang mana bunyinya, wa hadisu an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma min Rajaba yauman kana kasiyamus syahrin wa man shoma minhu sab'ata ayyamin ghuliqat anhu abwabul jahim sab'ata wa man shoma minhu tsamaniyata ayyam futihat abwabul jannah as-tsamaniyata wa man shoma min asyrati ayyam badalat sayyi'atu hasanat. Barang siapa berpuasa pada bulan Rajab sehari, maka laksana ia puasa selama sebulan. Bila puasa 7 hari, maka ditutuplah untuknya 7 pintu neraka jahanam. Bila puasa 8 hari, maka dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dan bila puasa 10 hari, maka digantilah dosa-dosanya dengan kebaikan. Ditegaskan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman Asyuti dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawinya bahwa hadis-hadis tentang keutamaan dan kekhususan puasa Rajab tersebut terkategori dhaif, memang lemah atau kurang kuat. Akan tetapi catat
jangan dipelintir ini. Akan tetapi, namun dalam tradisi ahli sunnah wal jamaah, terutama bagi orang NU, sebagaimana biasa diamalkan para ulama generasi salaf, yang soleh, yang abidin semuanya, yang alimin, telah bersepakat mengamalkan hadis dhaif dalam konteks terkait fadhailul a'mal, keutamaan amal-amal yang utama. Itu. Jadi dan juga ada beberapa ulama mengatakan adapun hadis dhaif yang tidak maudhu ini palsu istilahnya, maka para ulama telah mempermudah dalam sanad dan periwayatannya tanpa menjelaskan kedhaifannya. Apabila hadis itu tidak berkaitan dengan hukum dan akidah, kan tapi berkaitan dengan targhib, motivasi ibadah. Targhib itu motivasi ibadah, dan tarhib peringatan, pengingat, seperti nasihat, kisah-kisah fadhailul amal dan lain-lain sebagainya. Itu. Kenapa di bulan Rajab itu kok dinamakan Rajab? Mari kita teliti dulu. Kenapa kok dinamakan Rajab? Ini dalam Rajab sendiri itu ada 3 huruf. Ra, jim, ba. Dikatakan farajabu salah satu ahrafin ra, jim, ba. Farra'u rahmatum minallah azza wajalla. Roh di sini adalah berupa makna rahmatnya Allah, kasih sayang Allah terhadap umatnya. Jim adalah judullah ta'ala, kedermawanan Allah kepada seorang hambanya. Wal ba'u birrullah, kebaikan Allah. Kemudian rahmatun famin awwali hadis sya'ri ila akhiri minallahi azza wa jalla salah satu atoya lil ibad. Rahmatun bila adab, kasih sayang dengan tanpa menyiksa. Wajudum bila bukhlin, kedermawanan tanpa kepelitan seperti kita manusia. Kalau zat Allah itu dipinta kapan saja tidak akan bosan. Kalau manusia dipinta kapan saja pasti ada bosannya. Wabirun bila jafain, kebaikan tanpa kesombongan. Itu secara makna apa ya? Makna bulan Rajab secara ditinjau dari pemotongan huruf ro, jim, balda. Ro, jim dan ba itu. Dan bulan Rajab sendiri itu di sini ada sebuah hadis juga. Ini saya mengambil juga. Farajabu yuqalullah syahrullah al-asam wa salasatu ukhra mutawaliyatin, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ala inna Rajab syahrullah. Rajab ini memang bulannya Allah, wa Sya'banu syahri, kata Kanjeng Nabi, Sya'ban itu bulanku, kata Kanjeng Nabi, wa Ramadan syahru ummati, Ramadan itu bulan umatku. Kemudian faman soma man rajaba yauman imanan wahtisaban istaujaba ridwanallah al-akbar wa uskinal firdausal a'la. Siapa yang berpuasa dalam bulan Rajab itu 1 hari secara beriman, kemudian hanya mengharap ridha Allah, maka diwajibkanlah keridhaan Allah, surganya Allah terhadap orang yang berpuasa ini. Itu kalau orang yang menghendaki berpuasa. Akan tapi ada yang selain dari puasa memperbanyak istighfar, kemudian melakukan kebaikan dan sebagainya. Kemudian waman shoma minhu yaumaini falau minal ajri dhi'fani wiznun kullu dhi'fin mithlu jibalid dunya. Siapa yang berpuasa 2 hari maka akan mendapatkan 2 kelipatan. Yang satu 2 kelipatan pahala. Yang satu lipatan pahala itu menyamai berat gunung yang ada di dunia. Wah, itu sangat murah dan ramah sekali Allah kepada kita. Kemudian waman shoma min Rajab thalathata ayyam ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan tuluhu masiratu sanatin. Siapa yang berpuasa 3 hari, maka Allah akan menjadikan dirinya dengan api neraka itu sejarak 700 tahun perjalanan. Jadi jauh. Selamatkan dari api neraka. Ini bagi orang-orang yang biasanya tradisinya yaitu berpuasa. Dan tapi kalau pembahasan yang lainnya dalam bulan Rajab, amal yang lainnya kita bahas pertemuan yang selanjutnya. Kemudian mengenai masalah sholat juga perlu kita ketahui. Kemudian waman shoma min Rajab arba'ata ayamin ufiya minal balaya wa minal jununi wal judam wal baras wa min fitnatil masih dajjal. Siapa yang berpuasa 4 hari, maka dia akan dipelihara dari yang namanya musibah, kemudian kegilaan, kemudian sakit
sakit apa ya namanya itu, sakit judam. Judam itu sakit budukan. Apa ya, budukan itu semacam seperti sakit yang merenggut badannya. Kemudian baros, sakit belang-belang itulah yang putih-putih. Kemudian selamat dari fitnahnya Dajjal. Itu. Ini kalau diteruskan banyak ini. Siapa yang berpuasa sampai 30 hari ini akan, tapi saya sebutkan sampai yang kelima saja. Wa man shoma min khamsata ayyamin waqa min adzabil qabri. Siapa yang berpuasa 5 hari maka akan dipelihara dari siksa kubur. Itu. Wa man shoma minhu sittata ayyamin kharaja min qabri wa wajhu adwa'un minal qamar fi lailatul badri. Siapa yang berpuasa 6 hari maka ketika keluar dari kuburannya maka wajahnya akan bersinar terang seperti rembulan di malam hari, di malam tengah bulan purnama tanggal 15. Kemudian ini yang terakhir saya sebutkan sampai 7 hari saja. Wa man shoma min sab'ata ayamin fa inna li jahannama sab'ata abwabin yaghliqullah anhu bisaumin kulla yaumin min ayyami baban min abwabiha. Siapa yang berpuasa 7 hari dalam bulan Rajab maka neraka jahanam, 7 pintu neraka jahanam itu akan ditutup oleh Allah dengan sebab orang tersebut puasa, dan akan membukakan pintu kebaikan bagi dirinya. Itu. Mungkin kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.